Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yosita Kristiana dari kelas C12 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 2112061997. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi macam-macam alat tradisional yang berasal dari daerah, khususnya daerah Desa Engkode, Kecamatan Buko, Kabupaten Sanggau. Simak penjelasannya. Alat tradisional yang pertama yaitu bubu, atau bahasa kampungnya disebut jora. Bubu atau jora ini terbuat dari kuko atau bambu. Kuko atau bambu ini biasa ditemukan di daerah hutan-hutan yang dimanfaatkan warga yang digunakan untuk membuat bubu atau jora ini. Bubu atau jora ini digunakan untuk membuat atau mencari ikan, khususnya di daerah perairan atau sungai yang berada di kawasan desa kami. Alat tradisional yang kedua adalah taking. Ini dia gambarnya. Taking atau biasa kampung kami disebut dengan tomi atau trake. Ini terbuat dari bambu dan juga remoyu atau batang kulit kayu yang digunakan untuk membuat taking ini. Taking ini biasanya digunakan warga untuk membawa kayu, membawa padi, dan suatu hasil pertanian lainnya yang ada di desa kami. Alat tradisional yang ketiga itu adalah juah. Juah ini terbuat dari bambu yang juga dimanfaatkan oleh warga setempat untuk memanen padi. Jadi jika pada masa waktu panen, warga-warga setempat menggunakan juah ini untuk membuat atau membawa padi-padi ke rumah atau lumbung. Yang keempat ada penangguk atau biasanya di kampung kami disebut dengan sok. Penangguk atau sok ini tentunya digunakan untuk menangkap ikan atau menangkap udang pada saat warga ingin mencari lauk di perairan atau di sawah. Alat tradisional yang kelima yaitu adalah tikar. Tikar atau biasa kampungnya disebut dengan oma. Ini terbuat dari bambu, dari rajang dan koda. Ini juga dimanfaatkan warga untuk membuat tempat duduk yang digunakan pada acara-acara tertentu, sehingga pada acara tertentu tersebut bisa digunakan dan menunjukkan kekhasan daerah tersebut. Yang keenam itu adalah raga. Raga ini biasanya terbuat dari bambu yang menjadi tempat untuk menyimpan bahan-bahan makanan atau bahan-bahan pencarian warga pada saat bepergian. Yang ketujuh ada bakul. Bakul ini juga terbuat dari bambu. Bakul ini juga digunakan untuk menyimpan bahan-bahan makanan yang didapatkan warga pada saat tertentu. Yang kedelapan, ronjong. Ronjong adalah alat tradisional yang juga dibuat oleh warga setempat untuk menyimpan bahan-bahan makanan pada saat bepergian. Ronjong ini biasanya dibawa warga untuk membawa alat yang mereka dapatkan pada saat bepergian. Ronjong juga biasa terbuat dari bambu yang tentunya dimanfaatkan oleh warga setempat. Yang kesembilan ada raga autan. Raga autan ini terbuat dari rotan yang tentunya diolah dan dikreasikan oleh warga untuk menyimpan buah-buahan. Ini gambarnya. Yang ke-10 ada kano. Kano ini juga terbuat dari rotan yang digunakan dan dimanfaatkan warga untuk menjadi alat untuk memeras truk atau air. Yang ke-11 itu adalah penampi atau capan. Penampi atau capan ini juga terbuat dari bambu dan juga rotan yang juga dimanfaatkan dan dikreasikan oleh warga untuk menampi beras atau padi. Yang ke-12 adalah tangguh atau biasa kampungnya disebut dengan surong. Tangguh atau surong ini terbuat dari daun koda atau rajang yang digunakan warga untuk meneduhkan kepala pada saat hujan maupun panas. Ini juga digunakan warga
pada saat bepergian atau gotong royong dengan tetangga. Yang ke-13 itu adalah liam dan perengkoye. Liam dan perengkoye ini adalah satu kesatuan yang digunakan pada saat warga melakukan penebasan lahan sawah. Liam atau perengkoye ini juga terbentuk dari alat tradisional yang ada di sekitar warga. Liam ini terbuat dari besi yang kemudian dibuat ganggang yang juga digunakan warga untuk menebas. Sementara perengkoye ini adalah temannya yang digunakan untuk mengarit rumput dan kemudian ditebas dengan liam ini. Yang ke-14 ini adalah turo. Turo adalah alat tradisional yang digunakan warga pada saat berladang. Turo ini terbuat dari kayu tebilian yang dibentuk sedemikian rupa untuk membentuk lubang pada saat penaburan benih. Yang ke-15 adalah sabit. Sabit atau belote ini digunakan warga pada saat padi sudah hampir tumbuh. Sabit atau belote ini digunakan untuk mengarit rumput agar padi yang tumbuh ini tetap subur dan tumbuh dengan baik. Nah, yang ke-16 ini adalah batu. Batu bukan sembarang batu, karena batu ini digunakan warga untuk mengasah peralatan yang digunakan warga pada saat pembuatan lahan di pedesaan kami. Yang ke-17 itu adalah parang. Parang tentunya tidak asing bagi kita karena parang ini ada di setiap wilayah. Parang ini digunakan untuk menebas pohon dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah tempayan atau biasa disebut di kampungnya itu disebut dengan labah simpo. Labah simpo ini digunakan warga untuk menyimpan beras atau penyimpanan benda-benda lainnya yang berguna untuk beberapa tahun ke depan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.